dan makna dawuhnya Allah Ta'ala, Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra', bacalah, kitabaka, pada catatan amalmu, kafa, maka mencukupi apa kitab, binafsika, pada dirimu, al-yauma, pada hari ini, alaika, atas kamu, apanya, hasiban, hisab. Wa makna qawlihi, dan makna dawuhnya Allah Ta'ala, wa inna daral akhirata, sesungguhnya kampung akhirat, itulah ia, sungguh adapun darul akhirah itu al hayawan, yaitu kehidupan yang nyata. Al hayawanu ay al hayatu al haqiqatu, laukanu, jika ada siapa mereka kufar itu ya'lamuna, mengetahui siapa kufar. Wa makna liqa'ihi, wa makna liqa'illahi azza wa jalla, dan makna ketemu dengan Allah azza wa jalla. Wan nadhri, dan melihat ila wajhihi, pada zatnya Allah. Bisa nanti kalau di akhirat itu bisa melihat zatnya Allah. Itu termasuk an-nikmah al-uzma. Nikmat yang paling agung itu adalah nikmat bisa melihat kepada zatnya Allah. Kalau sekarang tidak bisa dibayangkan, bagaimana Allah itu tidak bisa dibayangkan, ya. Makanya katanya Sayyidina Ali, mahma tasawwarta bibalika fallahu khilafu dzalik. Jadi apa yang kamu bayangkan tentang Allah, Allah itu berbeda dengan apa yang ada dalam bayanganmu. Jadi kita tidak bisa membayangkan. Makanya kita tidak boleh berpikir tentang zatnya Allah. Bukan Allah itu tidak mau difikirkan, tetapi akal kita yang tidak nututi, nanti malah jadi stres, karena tidak nutut. Maka berpikir saja tentang makhluknya Allah, tentang fenomena sosial, tentang ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Itu saja yang dipikirkan. Wa maknal qurbi, dan maknanya kedekatan minhu, dari Allah, artinya dekat dengan Allah. Wan nuzuli, dan tinggal fi jiwarihi, di dalam tetangganya Allah, menjadi bertetanggaan dengan Allah. Berarti Allah bertempat. Ya, tidak begitu. Allah itu tidak bertempat, ya. Allah wujud, tidak bertempat, tidak diliputi oleh waktu maupun arah. Tidak diliputi oleh waktu maupun arah. Ya sama dengan Baitullah, rumahnya Allah, berarti Allah menempati. Kadang-kadang mungkin transit di situ Gusti Allah. Ya, nah kayak masjid itu kan semuanya adalah rumahnya Allah. Masjid rumahnya Allah. Wa makna husuli sa'adati, dan makna hasilnya kebahagiaan, bimurafaqatil mala'il a'la, dengan berteman kelompok yang luhur, kelompok yang agung, kelompok yang tinggi. Wa muqaranatil malaikati, dan berteman dengan para malaikat. Ini ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah ya jadi kan ilmu thariqil akhirah itu ada dua. Yang satu adalah ilmu mukasyafah, satunya adalah ilmu muamalah. Nah, ini mukasyafahnya
yang berbicara tentang itu, hal-hal yang gaib, hal-hal yang nyata tapi yang secara mata biasa orang tidak bisa melihat, ya, orang tidak bisa melihat. Wan nabiyina, dan para nabi. Wa makna tafawuti darajati ahlil jinani, dan makna selisihnya derajat ahli surga. Ya, kita ini tentu saja mungkin berbeda jauh dengan para wali-wali, apalagi dengan nabi. Wali dengan ulama-ulama yang sepuh dan sebagainya yang luar biasa. Hatta yara, sehingga melihat siapa ba'duhum sebagian atau sebagian dari mereka ahlul jannah al-ba'dha kepada sebagian, kama yara, sebagaimana mengetahui siapa ba'duhum al-kaukaba ad-durriyah, pada bintang yang mencorong fi jawfis samai, di tengah langit, ila ghairi dzalika, pada selain semuanya itu. Ini pembicaraan mukasyafah, ya, pembicaraan mukasyafah. Mimma, nyatanya dari perkara yatulu yang panjang apa tafsiluhu, penjelasannya ma. Idlin nasi, karena itu linnasi, bagi manusia, fi makna hadhil umuri, di dalam makna ini beberapa perkara, ba'da tasdiqi, setelah membenarkan, bi usuliha, dengan pokok-pokoknya hadhil umur, maqamatun, ada beberapa pangkat derajat maqamat itu, syatta, yang beraneka ragam. Jadi nanti tingkatannya, kalau guyonannya Gus Bah kan jangan terlalu soleh, nanti di surga bareng Mbah Mun malah nggak enak. Nah, kayak kita bareng Mbah Hasim kan repot semuanya. Kalau potongan-potongan begini kan pinginnya kelonan terus sama bidadari kan, itu kira-kira. Ya di bawahnya nggak apa-apa lah, yang penting masih di surga saja, di emper saja juga nggak apa-apa asal di surga itu. Faba'du, maka ada pun sebagian nas itu yara, melihat atau berpandangan siapa ba'du, anna jami'a dzalika, pada sesungguhnya seluruh demikian semuanya tadi itu, ya mulai dari apa namanya, makna liqa'illahi wan nadri wa ma'al qurbi wan nuzuli ila akhirih tadi itu amsilatun, adalah beberapa perumpamaan, beberapa contoh, beberapa gambaran. Jadi artinya ya itu contoh-contoh, kriteria-kriteria, hakikatnya kita tidak tahu kayak apa. Nah gitu. Wa annal ladzi, dan sesungguhnya orang ada, wa annal ladzi, dan sesungguhnya perkara ada yang mempersiapkan hu pada alladzi, siapa Allah li ibadihi, untuk hamba-hambanya Allah, as-salihina, yang baik, itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin, yaitu surga, la ainun ra'at, di mana tidak ada mata yang melihat, wala udhunun, dan tidak ada adapun telinga itu sami'at, mendengar apa udhun, wala khatara, dan tidak terbetik, tidak tergores, ala qalbi basyarin, atas hatinya manusia. Jadi kayak surga itu
Ya belum bisa digambarkan. Kategorinya ya tadi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Wa annau dan bahwasanya itu laisa tidak ada itu ma'al khalqi beserta makhluk minal jannati dari surga apa illa sifatu kecuali beberapa sifat wal asma'u dan beberapa nama. Jadi yang ada adalah sifat-sifatnya surga saja dan nama-namanya saja. Kita tidak tahu bagaimana yang hakikatnya. Wabadun dan ada sebagian nas itu yara melihat siapa badun anna ba'daha sesungguhnya sebagiannya semuanya di atas tadi itu amsilatun adalah beberapa gambaran misal wabak duha boleh wabak duha boleh ya bolehnya karena tidak ada harokatnya. Kalau wabak duha ya berarti jadi mubtada, kalau wabak duha diatafkan kepada bak duha yang pertama itu yuwafiqhu sesuai apa bada haqaiqaha pada hakikat-hakikatnya mazkurah yang telah disebutkan di atas al-mafhumata yang telah difahami min al-fadhiha dari lafaz-lafaznya perkara yang disebutkan di atas. Jadi kayak gambaran melihat Allah itu ya apa ya nggak bisa dibayangkan sekarang, yang jelas lafaznya itu bahwa orang itu nanti akan melihat, akan bisa melihat. Termasuk gambaran masuk surga itu seperti apa dan sebagainya. Wakala juga demikian, yara berpandangan siapa badun sebagian nas anna muntaha ma'rifatillahi azza wa jalla, sesungguhnya akhir atau puncak dari ma'rifatullah azza wa jalla itu al-i'tirafu adalah pengakuan bil ajzi dengan ketidakmampuan. Artinya orang menyadari bahwa kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Itu artinya orang sudah menafikan semuanya, kesombongan hilang. Karena orang itu merasa tidak punya kemampuan apa-apa, semua ini yang menggerakkan Allah. Nah, kalau orang berpandangan ini semuanya enteng hidup itu sebetulnya, ya. Karena semua yang menggerakkan itu adalah, kalau ada orang muji, kita nyadar, oh ini yang muji, yang menggerakkan hatinya adalah Allah. Kalau ada orang yang maki-maki kita, loh yang menggerakkan hatinya ini juga Allah. Nah, jadi kita ini jadinya nyaman menghadapi hidup sebetulnya. Kalau rasa dalam kehidupan ini atau ada penyadaran dalam diri ini bahwa kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Ya semuanya ya dikembalikan kepada Allah. Makanya kalau dalam tasawuf itu kan hubungan manusia dengan Allah itu paling tidak dalam 7 hal. Pertama adalah lillah, semuanya karena Allah. Kemudian fillah, harus di jalannya Allah. Walaupun lillah karena Allah, tapi tidak di jalan Allah, di jalan tamrin. Tidak di jalan Allah ya tidak bisa. Harus fillah. Kemudian harus billah, bahwa kekuatan itu la haula wala quwwata illa billah. Jadi kekuatan itu adalah kekuatan Allah. Kemudian ma'allah, Allah selalu menyertai artinya menolong, ma'allah. Kemudian Allah itu artinya bersandar kepada Allah. Dalam hidup itu kita menyandarkan kepada
orang itu dalam hidup ini kan mesti ada problem, dan problemnya itu masing-masing. Ya, orang mungkin melihat Ustadz Jajang enak, Ustadz Jajang ini pegawai negeri, gaji mesti rutin, umpamanya gitu kan. Kemudian orang yang melihat itu, tapi beliau mesti punya problem juga, punya masalah. Kita semuanya punya masalah masing-masing dengan keragaman masalah masing. Nah, masalah ini menghadapi begini ini kan harus didekati dengan dua pendekatan. Pendekatan logika iya, tetapi jangan hanya pendekatan logika. Makanya kadang-kadang ada orang sampai bunuh diri. Karena apa? Karena udah notok ya menghadapi problem yang akalnya udah ndak nututi, sehingga akhirnya putus asa. Nah, karena apa? Karena hanya didasarkan kepada akal saja. Padahal kalau mestinya kan harus didasarkan juga kepada Allah, kepasrahan kepada Allah. Loh, ini yang ngatur, yang menskenario itulah semuanya adalah Allah. Jadi yang menskenario seluruh kehidupan ini adalah Allah. Jadi sutradaranya adalah Allah. Kita ini hanya dijalankan saja. Tetapi meskipun itu, kalau dalam teorinya Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari, itu namanya teori kasab. Teori kasab itu orang itu wajib usaha, tapi usahanya itu bukan yang menentukan. Nah, bukan yang menentukan. Harus tetap berkeyakinan bahwa yang menentukan adalah Allah. Jadi orang wajib usaha. Teori kasab itu. Nah, dan juga orang bisa hadir kayak begini nih, ada kemauan itu yang menggerakkan juga Allah. Ya, makanya kadang-kadang ada orang ada kesempatan, tapi karena tidak digerakkan kemauannya, tidak berangkat. Ada kemauannya, kesehatannya yang enggak, akhirnya enggak bisa berangkat. Ada sehat, ada sempat, tapi tidak mau juga tidak bisa. Jadi semuanya ini yang menggerakkan adalah Allah. Makanya harus Allah, bersandar kepada Allah. Nah, ini kadang-kadang memang ya hati itu bolak-balik, namanya hati itu inkilab. Jadi berbolak-balik. Makanya kadang-kadang ya muncul ego, muncul apa itu, ya itu karena hati, ya, karena yazidu wa yanqusu, naik turun itu, up and down. Lah, makanya kepasrahannya kepada Allah. Kemudian Allah minallah, dari Allah ilallah, yang terakhir adalah minallah. Itu artinya bahwa semua ini karunia itu datangnya dari Allah hakikatnya, walaupun wasilahnya macam-macam. Ini air wasilahnya adalah dari Mas Hendar tadi itu, tapi yang menggerakkan hatinya Mas Hendar sehingga bawa air ke sini ini adalah yang menggerakkan adalah Allah. Makanya hakikatnya adalah Allah yang memberi itu, walaupun wasilahnya melalui Mas Hendar. Makanya juga harus bersyukur kepada manusia sebagai walistilahnya, tapi juga bersyukur kepada Allah. Tidak boleh hanya bersyukur kepada Allah saja, kemudian kepada manusia tidak. Man lam yashkurin nas lam yashkuril. Nah, orang tidak bersyukur kepada manusia, maka otomatis juga tidak bersyukur kepada Allah. Maka dua-duanya ya. Minallah kemudian ilallah. Lah, tujuannya semuanya itu sasarannya itu adalah kepada Allah, ridhonya Allah, supaya tidak salah jalan. Dan tujuan akhirnya itu semuanya adalah menuju kepada Allah. Jadi lillah, fillah,
billah, ma'allah, alallah, minallah, ilallah. Nah itu. Jadi wa yarah kaza yara badun anna muntaha ma'rifatillahi azza wajal itu al-i'tirafu, pengakuan bil ajzi dengan ketidakmampuan an ma'rifatihi dari mengetahui Allah. Wa ba'dhum, dan adapun sebagian nas itu yaddai, menganggap siapa ba'dhum umuran pada beberapa perkara azimatan yang agung fil ma'rifati, di dalam ma'rifat billahi pada Allah azza wa jalla. Wa ba'duhum, dan adapun sebagian nas itu yaqulu, berpendapat siapa ba'duhum, haddu ma'rifatillahi azza wa jalla, adapun batasan makrifat kepada Allah azza wa jalla itu perkara intaha, yang puncak, yang notok, yang ya katok akhir, ilaihi kepada ma. Ini bedanya bahasa Indonesia Raya dengan bahasa Jawa itu. Membahasakan kadang-kadang angel. Intaha itu kalau bahasa Jawa itu kan katok atau pol. Bahasa Indonesianya ini apa ini? Makanya kadang-kadang ini cari pilihan kata yang pas itu kadang-kadang seangelan dewi. Intaha notok apa? Katok ilahi kepada ma apa i'tiqadu jami'il awami, i'tiqad seluruh orang awam. Wa adapun i'tiqadu jami'il awam itu anau, sesungguhnya Allah itu maujudun, wujud. Meskipun pakai wazan maf'ulun itu kayak maujudun, kayak diwujudkan, tapi artinya bukan bahwa Allah itu diwujudkan, bukan. Kan mestinya kan yang maujudun itu kan makhluk diwujudkan. Tapi maksudnya maujud wujudun, wujud. Jadi makanya la maujuda illallah. Jadi artinya ya tidak ada hakikat yang wujud. Yang lain itu hakikat bayangan. Kita ini hakikat bayangan. Ya, bukan hakikat. Kita ini wujud bayangan, bukan wujud yang hakiki. Bukan wujud yang hakiki. Alimun, yang zat yang mengetahui, qadirun zat yang kuasa, sami'un zat yang mendengar, basirun zat yang mengetahui, mutakallimun zat yang berbicara. Fana'ni, maka bermaksud siapa kami, bi ilmil mukasyafati, dengan ilmu mukasyafah. Yang kami maksud dengan ilmu mukasyafah itu ayyar tafi'a, bukan itu ya. Jadi maf'ul ayyar tafi'a, sekiranya hilang apa al-ghita, tutup, hatta tattabiha, sehingga menjadi jelas lai bagiman apa jaliyatul haqqi, yaitu terangnya zat yang hak, fi hadhil umuri, di dalam perkara-perkara ini, ittidahan, dengan penampakan yang jelas, dengan kejelasannya. Jadi artinya orang menjadikan yakin betul. Contohnya gini, kita ini kan yakin, katanya kita kan semuanya berkeyakinan bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Al-Fattah, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu macam-macam lah sifat-sifat yang Jami'il Kamalat, ya, Jami'il Kamalat. Lah, tapi kadang-kadang ada keraguan orang itu, Masian. Jadi ada kekhawatiran orang itu tentang ngadepi masa depan itu takut.
nanti bagaimana ke depan, nanti anak saya bagaimana, nanti kan muncul begitu ya, itu muncul begitu. Itu saya dari sisi pendekatan manusianya ya manusiawi, dari sisi manusia. Tapi kalau dari pendekatan hakikat, lo barang yang jamin semuanya itu Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Semua udah ada jaminan Allah sebetulnya. Dan masing-masing itu ada bawa rezeki sendiri-sendiri. Ya, bawa rezeki sendiri-sendiri. Nah, keyakinan ini yang tidak bisa notok, ini beda dengan ulama-ulama yang marifat itu kan notok betul. Ya, jadi notok itu ya pol. Jadi kalau ada apa namanya jarum kayak kalau speedometer itu kecepatan yang pol, lah kira-kira begitu. Lah kita ini kadang-kadang masih tengah, kadang naik, kadang turun lagi kan. Padahal ya mestinya harus pol itu tadi, ya harus pol tadi. Nah itu yang dimiliki oleh para orang-orang yang makrifat kepada Allah. Yakinnya udah yakin kepada Allah, tidak ada keraguan sama sekali. Makanya ada cerita itu, suatu ketika Sayyidina Ali dimintai tolong oleh istrinya Sayyidah Fatimah untuk beli apa namanya itu delima, beli delima. Hanya punya duit ya tinggal itu aja, nggak punya duit berlebih. Akhirnya pergi ke pasar beli. Itu dapatnya juga hanya dapat satu. Di tengah jalan mau pulang itu ada orang bilang, "Tuan, saya ini sudah 3 hari belum makan, ya saya dikasih apa?" Nah, tapi karena orang keyakinan, udah dikasihkan aja. Karena ini yang lebih membutuhkan daripada istrinya, kira-kira begitu prinsipnya. Dikasihkan. Dah, akhirnya pulang. Ketika pulang disampaikan kepada istrinya, "Mana hasilnya?" Tadi dapat, tapi kemudian di tengah jalan ada orang 3 hari belum makan, minta, kemudian saya kasihkan. Lah untungnya kok Fatimah dulu. Lah kalau Fatimah sekarang dicakar itu suaminya itu. Kalau Fatimah sekarang kira dicakar suaminya ini, kira-kira wah mesti ada ini, kira-kira kan gitu. Jangan-jangan lah kira-kira gitu. Tapi karena keyakinan yang luar biasa itu, udah ya ternyata itu adalah malaikat. Kemudian ada orang ngasih kepada Rasulullah itu, ngirim kepada Rasulullah delima itu ya kayak diskenario oleh Allah itu. Akhirnya Nabi itu kepingin ngasih kepada putrinya kan gitu, ngutus sahabat ngasih delima 10. Kemudian ya namanya di orang Arab pakaiannya kan pakaian itu kayak itu, kan budaya Arab itu kan pakai gamis ya, gamis. Kalau orang Indonesia selalu pakai gamis ya kayak orang Arab lah. Nah, dikasihin diambil kan, jumlahnya 9. Saya dihitung oleh Sayyidina Ali. Enggak, mesti kurang 1. Mesti 10 katanya. Ya ndaknya ini. Enggak, mesti 10. Kalau dicari-cari, oh ya ini ada 10. Loh kok yakin ada 10? Karena orang yang berbuat baik 1 itu akan dilipat gandakan bi asri amthaliha. Loh itu kan sebuah keyakinan yang luar biasa. Kalau kita kasih 9 ya udah nggak apa-apa. Gitu. Udah luar biasa, yang tadi hanya 1 kemudian jadi 9. Nah, ini adalah keyakinan yang
yang begini ini yang sama dengan Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu memberikan seluruhnya harta bendanya untuk perjuangan pada Allah. Ditanya, lah keluargamu? Saya pasrahkan kepada Allah. Keluarganya dipasrahkan kepada Allah. Nah, itu kan keyakinan yang luar biasa. Ya, keyakinan yang luar biasa. Nah, jadi ya, kita ngaji begini ini belum waktunya sama sana. Ya, kayak begini ini paling enggak jadi rem. Nah, paling enggak jadi rem. Jadi biar enggak kebablasan, nah gitu kan. Kalau langsung kayak dengan jadi wali semua malah repot ini. Nah, jadi untuk seperti itu kita masih jauh. Nah, tapi jangan kemudian kita kayak pandem itu, kayak pandem pendulum itu, kan ada teori pandem pendulum itu. Makanya kadang-kadang itu kayak mengapa sekarang demokrasi kebablasan? Karena semula itu dicengkeram demokrasi itu tidak ada. Begitu dilepas, dari sini dilepas, maka pandem pendulum itu kan akan banter gitu. Nah gitu, tidak berada di tengah, tapi langsung banter gitu. Karena ini apa gaya dari pandem pendulum kayak begitu. Lah kita ini jangan kemudian yang bandel yang jauh tadi. Lah paling tidak kan berusaha pelan-pelan menata, semoga kita menjadi lebih baik dengan begini ini pelan-pelan. Yajri yang berjalan apa ibtidah majral iyani di dalam tempat berjalannya apa namanya kenyataan atau kelihatan alladzi la yusyakku yang tidak ada yang tidak diragukan apa fihi di dalam iyan. Jadi kayak udah orang itu udah ada keraguan. Jadi ini mukasyafah itu kayak seakan-akan kayak begini. Ini kalau menurut kita mungkin gaib mamanya. Ini kalau orang yang mukasyafah tahu ini. Jadi makanya yakinnya sudah luar biasa karena tahu bahwa ini ada air. Nah, mengapa kita kok dikasih mamanya? Kemudian karena tidak berani melepaskan karena kita tidak yakin bahwa di depan itu ada air. Lah, orang yang mukasyafah itu karena yakin ini loh sudah ada air. Udah ada jaminan dari Allah, orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Nah, itu mukasyafah. Nah, orang-orang yang makrifat billah itu yang notok-notok tadi itu, yang sudah pandemnya itu yang sudah kecepatan yang luar biasa itu. Nah, gitu. Lagi ini kecepatannya tengah, kadang mau turun, naik dikit, turun lagi. Lebih banyak turunnya karena jarang di tol. Kalau di tol kan sering begininya, kan? Karena sering di rumah biasa gini ya, maka turun terus. Wahada adapun ini jadi kalau kita ini apa namanya mempelajari ulama-ulama yang sudah pada level itu kan makanya orang-orang begitu sebenarnya tidak perlu wiritan yang aneh-aneh itu pokoknya ngapalkan hizib ini untuk kesaktian untuk karena orang itu kalau sudah apa ya sudah mukasyafah, sudah ma'rifat billah, itu apa yang dikehendaki kan tahu bahwa udah disiapkan oleh Allah semuanya. Lagi.
Kalau kita kan baca doa ini karena untuk supaya untuk biar jaduk, baca ini biar ini biar ini. Wahada adapun ini yartafiul ghita hatta tattadi hadadi itu mungkin fi jawahiril insani di dalam jati diri manusia. Laula anna mir'atal qalbi, seandainya tidak ada sesungguhnya cerminnya hati itu qatarokama, sungguh telah bertumpuk-tumpuk apa sod'uha, kotorannya mir'ah, wa khabathuha, dan ya sama kotornya mir'ah, biqadhuratid dunya, dengan kotoran-kotoran dunia. Jadi itu gambarannya kayak cermin. Cermin kalau masih bersih ya kayak gitu, orang terang lah kan gitu. Jadi kalau cermin itu bersih, kita bercermin itu ya terang. Seandainya di sini ada apa namanya, ada bintik apa, ada kukulnya, atau ada apa sisa makanan di gigi kelihatan. Jadi terang, itu namanya mukasyafah, terang. Tapi kalau kacanya sudah, cerminnya itu sudah buruk karena terlalu banyak debu. Lah, gambaran itu, debu ini adalah kotoran-kotoran duniawi. Ya. Debu, kemudian apa saja sehingga menjadi tidak jelas. Maka kita bercermin ya enggak ketahuan. Ya, enggak ketahuan gitu. Nah gitu, itu gambarannya kayak gitu. Jadi orang yang mukasyafah itu yang hatinya sudah dibersihkan tadi itu. Hatinya dibersihkan. Jadi cerminnya itu bersih. Ya, cerminnya itu bersih. Wa inna manakni, dan bahwasanya bermaksud siapa aku. Bi ilmi tariqil akhirati, dengan ilmu tarik, ilmu perjalanan akhirat, bermaksud al ilma pada ilmu bi kaifiyati tashkili hadhil mir'ati, yaitu dengan ilmu tentang tata cara membersihkan kaca tadi itu, cermin tadi itu. Jadi ilmu tariqil akhirah, ilmu perjalanan akhirat itu adalah cara untuk membersihkan cermin. Nah, cermin itu adanya di hati itu, membersihkan hati ini. Jadi cara membersihkan hati. An hadhil khaba'itsi, dari beberapa kotoran yang ini. Allati hiya, yang mana hiya adapun hadhil khaba'its itu al hijabu, adalah hijab, menjadi penghalang anilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penutup, hijab yang jadi penghalang. Makanya ya tadi, cermin yang banyak debunya, campur ada bedak, campur ada macam-macam itu, kita bercermin nggak jelas. Nah, ilmu akhirat itu kayak kita sedang membersihkan cermin tadi, membersihkan hati itu, tashkilil qalbi atau tashkilil mir'ah tadi itu ya sama. Jadi membersihkan supaya kita bercermin itu loh jelas. Oh itu loh neraka, itu loh surga, itu loh azab kubur, itu loh nggak gitu. Enggak, kita melihat, oh ini ada kukulnya, ini ada jerawatnya, ini ada macam-macam yang ada lah, ketahuan. Wa an ma'rifati sifatihi wa af'alihi, dan yang akan menghalangi dari makrifat kepada sifat-sifatnya Allah, wa af'alihi, dan tindakan-tindakannya Allah. Wa inna ma tashwiyatuha, dan adapun membersihkan mir'ah, kaca tadi, cermin tadi, wa tadhiruha, dan membersihkan mir'ah itu bil kaffi, dengan cara mencegah anisyahawati,
dari menuruti syahwat-syahwat yang tidak baik, keinginan-keinginan yang tidak baik. Dalam hidup ini kan selalu ada tarik ulur, karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri ini tiap langkah kita ini ada tarik ulur. Mau berangkat ngaji, membaca namanya share-sharean, undangan pengajian, mikir berangkat enggak, ada tarik ulur. Atau apalah kegiatan yang lain. Wal ibtidai wa imtafiyatu hawa bil kaffi anisyawati wal ibtidai bil ibtidai, dengan mengikuti bil anbiya'i pada nabi shalawatullahi wassalamuhu alaihim. Jadi caranya membersihkan hati itu pertama adalah al-kaffu anisyahawat, mencegah dari menuruti seluruh keinginan-keinginan yang tidak baik, keinginan nafsu. Kemudian wal iqtida'i bil anbiya, mengikuti nabi, para nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim fi jami'i akhwalihim, di dalam seluruh tindakan atau keadaannya anbiya. Ini ngikuti nabi ini kan agak kejauhan kita ini. Kita ngikuti ulama-ulama, kita ngikuti kayak ngikuti orang sekelas Mbah Maimun Zubair, ngikuti Mbah Yai Makhrus, ngikuti Mbah Yai Nawawi, Sepuh Kiai As'ad Samsul Arifin, atau yang daerah sini mamanya lah, ngikuti ulama-ulama Kiai Syafi'i Khazami, itu ada udah sulit. Ngikutin Rasulullah itu kan ya malah adoh banget. Wa biqadri mayan jadi, dan dengan ukuran perkara yang jali yang tanpa apa minal qalbi, dari hati, wa yukhadhi, dan yang melurusi atau benar apa ya, beneri melurusi itu apa ya bahasa Indonesianya, yang menepati bihi dengan ma apa syatul haqi, bagian dari kebenaran, ya talak maka menjadi mencorong fihi di dalam kolbu apa haqaiquhu, hakikat-hakikatnya ma, hakikat-hakikat. Jadi tinggal sejauh mana tingkat kebersihan itu maka akan menjadi terang. Kalau kita namanya ada cermin kotor, kita bersihnya sungguhan, kadang mungkin saking lamanya itu kalau hanya sekedar dihapus saja kadang-kadang udah sulit, harus pakai sabun atau pakai alat apa namanya disemprot, itu apa namanya itu ya, soklin atau apa itu, supaya bersih. Saking sudah kadung keraknya gitu kan, kadung keraknya. Lah itu kalau kita tidak berhasil membersihkan itu ya sejauh mana tingkat kemampuan kita membersihkan cermin itu, maka terangnya penampakan diri kita kalau bercermin itu ya sesuai dengan itu. Jadi kalau kita bisa membersihkan dengan bersih, nyikat bersih betul, maka ya jadinya terang. Tapi kalau bersihkannya tidak serius, ya tetap nggak begitu bersih. Kan ada yang sekedar debu, kalau debu mungkin pakai apa namanya kanebo itu atau pakai apa itu sekedar begini kan sudah hilang. Tapi ada yang bercak-bercak yang sudah kadung nempel sulit, itu kan harus di betul-betul lah, ini kira-kira dosa-dosa gede lagi. Dosa-dosa besar ini kan harus digosok gitu, harus bersih. Lah sejauh mana, sebesar kita berusaha untuk membersihkan itu, lah itulah hasilnya. Jadi kalau bisa bersih betul, maka ya jadinya terang.
ya talak-lau. Tapi kalau membersihkannya nggak serius mamanya, ya mungkin agak kelihatan tapi masih ada tadi, masih ada bercak-bercaknya. Nah itu sama dengan hati kita ini. Lah kita ini kadang-kadang ingin serius, tiba-tiba dorongan, enggak lah besok aja, serius lagi besok. Akhirnya ya magel gini. Wala sabila, dan tidak ada jalan itu maujud ilai kepada ma illa birriyadhati, coba, kecuali dengan riyadhah. Jadi untuk bisa mengupayakan kan membersihkan cermin sebersih betul, yang sulit-sulit tadi kan harus dengan usaha yang maksimal kan gitu artinya. Jadi kalau yang biasa mungkin hanya bisa bersih, kalau yang itu kan harus riyadhah, artinya usaha betul itu satu-satu. Nah gitu. Sekarang kayak papan tulis, kan saya kan sering kawan papan tulis itu ketika salah pakai apa, mestinya pakai whiteboard kemudian pakai yang permanen itu kan membersihkannya kalau nggak serius kan susah itu ya. Nah kayak kira-kira kayak begitu hati itu. Susah itu kalau nggak serius membersihkannya ya. Itu saja kadang-kadang masih ada bekasnya, akhirnya menjadi buruk kan gitu. Nah hati kita sama dengan itu. Kalau kita membersihkan hati kita itu nggak serius, ya maka hasilnya itu ya nggak maksimal, ya nggak maksimal. Jadi jalannya dengan riyadhah. Riyadhah itu adalah tadlilun nafsi litakuna muti'atan ilallah. Jadi kita ini merendahkan nafsu, menghinakan nafsu kita ini sehingga menjadi taat kepada Allah. Ini kalau orang-orang tasawuf, kalau kita ngaji hikam itu kan orang makannya aja sudah, waduh, belum pakaiannya, belum cara. Orang kepinginnya kan malah nggak kelihatan, mastur, nggak ada orang yang tahu, nggak seneng kalau terkenal. Kalau kita kan seneng tercemar banget. Ya Allah. Illa birriyadhati, kecuali dengan riyadhah allati ya'ti, yang akan datang apa tafsiluha, penjelasannya riyadhah fi maudhi'iha, di dalam tempatnya nanti akan ada pembicaraan tentang riyadhah secara spesifik. Wabil ilmi, ada dengan ilmu, wa ta'limi, dan mengajar. Jadi juga di samping riyadhah ya tetap harus ngaji. Bil ilmi wa ta'lim itu artinya ya harus dengan belajar mengajar, harus terlalu nambah. Tidak bisa hanya dengan cara wiridan aja kemudian udah tadi hasilnya pokoknya yang penting membersihkan diri, ngunci di kamar sendirian, wiridan teruslah. Bukan itu. Wahdi, adapun ini ulumul mukasyafah, ya adapun ulumul mukasyafah itu ulumu, beberapa ilmu allati la tustaru, yang tidak ditulis fil kutubi, di dalam kitab-kitab. Jadi ilmu ini adalah ilmu zauk, ini adalah ilmu rasa. Jadi belum tentu orang yang pinter teori tasawuf itu kemudian orang sufi, belum tentu. Jadi orang yang menguasai ilmu tasawuf, ilmu loh ya, ilmunya tentang maqamat, station, makom apa namanya, mulai makom abad, makom syukur, makom macam-macam itu belum tentu kalau penguasaannya pada tataran ilmu saja. Karena ini adalah ilmu rasa, ya? Ilmu rasa, ilmu zauk, ilmu yang orang merasa bahwa udah connect dengan Allah apa belum. Nah gitu.
Wala yatahaddatsu, dan yang tidak menceritakan, tidak bercerita-cerita dia dengan ulum siapa man orang an'ama yang berikan nikmat siapa Allah alaihi teman bisyai'in suatu minha dari ulum illa ma'a ahli, kecuali dengan ahlinya syai'. Wa ada ahli itu al-musyariku orang yang menemani fihi di dalam syai', ala sabilil mudzakarati, atas jalan mudzakarah. Makanya kemudian ada namanya mursyid, ya, ada mursyid thariqah. Kita ini bagaimana cara zikir yang benar, zikir zikir khafi, ada zikir jahr, ada zikir. Nah, ini gimana caranya? Itu harus pakai itu. Ini namanya untuk muzakarah, untuk itu, untuk bagaimana cara menzikirkan la ilaha illallah, maunya gitu kan. Itu kalau di Kifatul Adqiya itu kan ada caranya. Nah kalau tidak belajar begitu itu kan, kita ini baru kulit-kulitnya terus, tidak pernah naik kelas, wa bitariqil asrari, dan dengan cara beberapa sir, perkara rahasia-rahasianya, ya, rahasia-rahasianya. Wa adapun ini syai' wa ya syai' itu al ilmu al khafiyyu wan samar alladzi arada, yang mengendaki siapa nabi hu kepada ilmu khafi Nabi sallallahu alaihi wasallam biqali, dengan daunnya Nabi, inna minal ilmi, sesungguhnya itu minal ilmi dari ilmu, kahayatil maknuni, seperti keadaan perkara yang disimpan. Jadi bagian dari ilmu itu ada ilmu yang tersimpan, ya. Jadi ilmu yang banyak itu ada ilmu yang rahasia, ada ilmu yang khusus, ada ilmu yang rahasia. Ini layak lamuhu, yang tidak mengetahui kepada ilmu siapa ahlul ma'rifati, kecuali orang yang ahli ma'rifat billahi, kepada Allah Ta'ala. Nah, orang yang ahli begini ini tidak kelihatan dari penampilannya. Yang ini yang pakai gamis kemana-mana, yang udeng-udengnya besar, belum tentu, ya. Bahkan yang banyak itu mungkin malah orang yang biasa-biasa saja, yang tidak kelihatan malahan. Bisa jadi orangnya tidak punya pesantren, orangnya itu kerjanya biasa saja, kerjanya tani, ya, atau kerjanya buruh, bisa jadi itu. Tapi ini bisa jadi adalah orang yang ma'rifatullah. Jadi jangan sampai kita ini silau dengan aksesorisnya, ya. Jadi yang inti, yang betul-betul mengamalkan itu kita, lah itu yang tahu dia orang-orang yang dekat dengan Allah, juga. Makanya kadang-kadang kita masih ketipu terus, belajar nyari orang yang bener, tiba-tiba akhirnya nggak bener lah gitu. Fa'idha nataku, maka ketika berucap siapa ahlul ma'rifah bi, dengan ilmu, lam yajhalhu, maka tidak bodoh niatnya, tidak mengetahui pada ilmu siapa ahlul ightirar. Jadi kalau dia berbicara itu mesti terang, jelas, orang jadinya paham, ya. Kecuali orang yang tertipu saja, orang yang tidak paham dengan apa yang disampaikan. Ahlul ightirar, orang yang tertipu billahi, kepada Allah Ta'ala. Fala tuhakkiru, maka jangan menghina siapa kamu aliman, pada orang alim, atahu, yang telah memberihu pada alim siapa Allah Ta'ala, ilman, pada ilmu, minhu, dari ilmu mukasyafah. Jadi jangan sampai kita ini
Apalagi sampai orang yang ternyata orang yang ma'rifatullah yang kita hina masuk. Bisa jadi jambu mente nanti itu. Kepalanya terbalik. Kepalanya terbalik. Jadi hati-hati, berucap juga hati-hati. Udah terus lebih banyak diem. Yang lain pada demo udah nggak usah demo, udah di rumah saja. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah azza wa jalla itu lam yuhakkirhu, tidak menghinakan siapa Allah pada alim. Id atahu, karena memberi siapa Allah pada alim iyahu kepada ilmu mukasyafa, ya. Allah saja tidak menghinakan kepada orang alim yang, apalagi kita jangan sampai kemudian itu. Makanya hati-hati, karena orang itu tidak hanya bisa dilihat dari penampilannya, ya, dari penampilannya.